setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Wajah Kau Tuhan pendukku besar, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari angkat suaramu, mari bersama kita nyanyikan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, katakan ajak Kau Tuhan pendukku besar, Kau sanggup pulihkan keadaanku. Oh, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, ajak Kau Tuhan pendukku besar, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajak Kau dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kau tepati janji-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau setia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kami bersama doakan agar saudara selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, mampukan kami mengerti firman Tuhan, ubahkan kami menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah di minggu ini saya beri judul Jangan Mudah Tersinggung. Mari kita baca firman Tuhan, Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dalam bahasa aslinya, akal budi itu sekel, yang juga berarti pemahaman, kebijaksanaan atau wawasan. Ya, sekel, yang artinya prudence, insight, understanding. Jadi, kalau kita mengerti, paham, bijaksana, maka kita lebih sabar, kita tidak mudah tersinggung. Tetapi sebaliknya, orang yang mudah tersinggung itu kurang paham atau nggak nyambung, nggak ngerti situasi yang sebenarnya. Maka hal pertama yang perlu kita sadari untuk belajar jangan mudah tersinggung adalah be wise and understand the whole situation, atau miliki akal budi sehingga paham akan situasi atau nyambung. Ada Aston Institute for Forensic Linguistics
melakukan penelitian tentang alasan mengapa manusia mudah tersinggung. Ya, walau tidak disangkal bahwa ucapan tertentu atau aksi tertentu bisa jadi membuat tersinggung, tetapi proses terjadinya tersinggung tidak sesimpel itu. Karena penelitian ini memperhatikan bahwa belum tentu manusia itu tersinggung ketika ada kata-kata kasar diucapkan. Misalnya, ketika kita ada kata ejekan kasar dilontarkan sama antar teman dekat, mau dikatain gendut, cumi, pelit, ternyata seringkali antar teman dekat suka saling melontarkan kata-kata yang tidak baik atau saling mengejek. Tetapi belum tentu teman yang menerima hal itu jadi tersinggung atau marah. Nah, ini dikarenakan konteks dari pembicaraan itulah yang menentukan apa kata-kata yang digunakan itu jadi membuat tersinggung apa tidak. Jadi pastikan saudara benar-benar nyambung. Jangan sampai tersinggung karena salah paham karena nggak nyambung. Pahami situasi dengan tenang, mendengarkan secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong, dan pastikan Anda fokus. Karena kadang saya perhatikan walau Zoom meeting di tengah minggu, kita ada 3M, MWM, MIC Youth, tapi kita bisa matikan video lalu sibuk dengan hal yang lain, atau bahkan malah sibuk main handphone, balas chat, sehingga kita nggak nyambung. Ya, Amsal 19 ayat 11, orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Ia terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan orang terhadapnya. Kita bisa tersinggung kalau kita terganggu oleh kesalahan yang dibuat orang lain. Tetapi ketika kita bisa memutuskan untuk tidak menghiraukan kesalahan orang, mungkin orang lain bisa mengucapkan hal yang menyinggung kita, tetapi kita tidak tersinggung. Menurut penelitian dari Alston Institute for Forensic Linguistics, menemukan bahwa seringkali kita tersinggung ketika ekspektasi kita terhadap perilaku orang lain yang berhubungan dengan kita dilanggar. Mungkin saudara pernah dengar, saya nggak nyangka kamu jadi temen kok ngomongnya gitu sama saya. Kok tega ya? Ada ekspektasi yang kita harapkan dari satu hubungan. Atau kita familiar dengan perkataan, kok saya nggak diundang ya? Manusia bisa tersinggung ketika ekspektasinya dilanggar. Atau kita familiar dengan perkataan, kok dia nggak ucapin selamat ulang tahun ya ke saya? Udah 4 tahun nggak ucapin. Kalau gitu saya juga nggak akan pernah ucapin dia happy birthday deh. Nah, poin yang kita mau belajar berikutnya adalah jangan ambil hati. Don't take it personal. No one can make you feel offended. You and I choose it. Nggak ada yang bisa bikin kita merasa tersinggung kecuali kita pilih untuk take it personal atau ambil hati. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mari pilihlah damai, bukan tersinggung. Salah paham lalu mulai benci. Capek gak sih kalau kamu bawaannya tuh mudah tersinggung? Sepertinya energi kamu tuh akan lebih banyak terkuras apabila terlalu cepat tersinggung dengan segala perkataan orang lain. Barangkali apa yang dimaksudkan oleh orang lain tidak seperti yang kamu tangkap, sehingga muncul masalah yang nggak perlu. Bicara mengenai tersinggung, lalu salah paham dan mulai benci. Raja Saul itu tersinggung ketika perempuan-perempuan menyanyikan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sebetulnya kita perhatikan, yang nyuruh Daud berperang mengutus itu pun Saul. Dimana kalau dalam leadership itu kita tahu bahwa kalau anak buah salah maka pemimpin yang kena. Kalau anak buah perform, maka biasanya yang pemimpin juga yang kena promosi. Tetapi karena nggak bijaksana, nggak understanding, nggak ada wawasan yang cukup, maka tersinggung dan tertulis di firman Tuhan sejak saat itu Saul benci sama Daud. Coba kita baca firman Tuhan. Ya, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai Saul. Saul yang menyuruh kan. Nah, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tapi Daud berlaksa-laksa.
Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya ya. 1 Samuel 18 ayat 5-10. Nah, sejak hari itu Saul selalu mendengki Daud, dan keesokan harinya roh jahat berkuasa atas Saul, dia kerasukan di tengah rumah. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dalam bahasa aslinya akal budi itu sekel, yang juga berarti pemahaman, kebijaksanaan atau wawasan. Sekel. Ya, prudence, insight, understanding. Sadar pahami bahwa Daud itu Saul yang utus untuk berperang. Seharusnya pemimpin bersukacita atas good decision. Kalau orang yang dipilih itu kalah perang, berarti kan kurang pintar manage kerajaan. Kenapa Saul padahal seorang raja tapi kayak nggak pede, nggak secure? Karena hal ketiga yang perlu kita pelajari supaya kita tidak mudah tersinggung adalah, tersinggung itu adalah tanda tidak percaya diri. Itu kata riset. Tetapi kalau dilihat dari firman Tuhan, dari kisah Raja Saul, betul, tidak percaya diri membuat kita jadi mudah tersinggung. Firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. 1 Samuel 10 ayat 22-24. Ya, orang minder, tidak pede, tidak percaya diri. Saul bersembunyi di antara barang-barang. Ya, bukan hanya penelitian yang membuktikan, tetapi firman Tuhan terlebih dahulu mengajarkan kita untuk jadi orang harus percaya diri. Kita ciptaan Tuhan, anak Tuhan, God's masterpiece. Nggak ada yang perlu buat kita malu. Kita terbaik di setiap sisi, diperlengkapi sempurna untuk melaksanakan setiap panggilan Kristus. Mari jadi orang secure, percaya diri, pede, ucap syukur atas setiap keunikanmu, atas setiap perbedaan yang kau miliki. Itu semua sudah tepat ukurannya, tempatnya, bentuknya. Hidungmu, ya tepat, mantap. Wajahmu, tinggi badanmu sudah baik apa adanya. Misalnya, ada orang yang bilang, wah saya terhindar dari tidak percaya diri karena saya ganteng, tinggi besar, hebat. Saudara, kehebatanmu, ganteng atau tinggi besar belum tentu menjamin percaya dirimu. Karena di ayat di atas tertulis, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia, Saul. Ganteng, tinggi besar, ternyata dia jauh lebih tinggi dibanding orang sebangsanya. Bahkan menurut ayat 1 Samuel 9 ayat 2, orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Sudah nggak ada yang lebih elok, lebih ganteng daripada Saul. Nggak ada yang lebih keren, nggak ada yang lebih daripada Saul. Tapi dia tetap tidak percaya diri. Ketika murid Tuhan Yesus menunggu curahan Roh Kudus, orang yang biasa-biasa tiba-tiba dengan percaya diri menginjil dari kota ke kota. Kalau saudara mau bebas dari tersinggung, doa minta feeling secure, percaya diri sama Tuhan. Stop banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Orang lain memang ada untuk tujuan Kristus. Keunikan orang lain memang ada untuk tujuan Kristus, panggilan Tuhan yang unik dalam hidup mereka. Begitu juga dengan saudara. Kalau Saul lebih percaya diri, lihat betapa Tuhan memilih dia, manusia paling elok. Maka mungkin ketika orang memuji Daud, dia bisa pikir, ya udah, kasihan juga pria kecil pendek ini. Gantian deh, kan saya udah jadi raja, udah keren pada zamannya. Gantian sekarang orang lain yang dapat pujian. Bukan berarti saya nggak terpuji, tapi kali ini giliran Daud. Kalau nggak pede, kamu pun jadi cepat tersinggung dan sensitif apabila ada orang di sekitarmu yang membahas berat badan misalnya. Terkadang kamu bisa tersinggung
Bahkan sebelum orang tersebut benar-benar mengejek saudara. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Hidup menurut daging itu suka menghakimi. Sebaliknya pembenaran diri, tidak mau mengaku salah. Tetapi hidup menurut roh itu penuh dengan belas kasihan dan memberi pengampunan. Kita nggak cari ribut, kita nggak cari masalah. Poin keempat, berhenti ciptakan interpretasi atau pemaknaan negatif. Stop creating negative interpretation. Misal, ada pasangan di meja makan yang pria bilang sama pasangannya, saya tolong dong bagi lada dan garamnya. Ya, kita bisa pilih untuk kasih aja salt and pepper, lalu yang nggak mikir negatif. Atau kita bisa jadi tersinggung dan si wanita misalnya nyautin, maksud kamu masakan saya nggak enak, saya nggak bakat masak gitu. Lah, yang pria bingung, padahal cuma minta dioperin botol garam dan lada yang ada di meja. Sewajarnya memang di restoran biasanya hal itu ada di tengah meja. Salt and pepper, nggak perlu pakai tersinggung pun, memang udah ada di tengah meja itu salt and pepper. Flesh wants justification and judgment, but the spirit calls for mercy and forgiveness. Hidup menurut daging itu suka menghakimi, sebaliknya pembenaran diri tidak mau mengaku salah. Tapi hidup menurut roh itu penuh dengan belas kasihan dan memberi pengampunan. Kita nggak cari ribut, kita nggak cari masalah. Berhenti ciptakan interpretasi atau pemaknaan negatif. Stop creating negative interpretation. Your feelings are meant to indicate, not dictate. Perasaanmu itu ada untuk mengindikasikan perubahan suasana hatimu, bukannya untuk memerintah perbuatanmu. Kita punya musuh iblis, setan, si jahat yang mau kita hidup dalam kedagingan. Dikit-dikit tersinggung. Ada jalan tol yang dari 2 jalur besar tiba-tiba ujungnya menyempit jadi 1 jalur. Nah, sebetulnya sudah ada tanda jalan yang menginformasikan bahwa baiknya saudara ambil jalur kanan, karena nanti semua jalur akan menyempit. Dari 2 jalur menjadi 1 jalur. Tetapi banyak orang yang memilih untuk tetap di jalur kiri karena lebih lancar. Tetapi di ujung jalan dengan ugal-ugalan maksa masuk dengan manuver berbahaya. Atau buka kaca dan keluarin tangan melambai-lambai minta dikasih jalan. Nah, banyak orang yang tersinggung sama perilaku yang orang-orang yang nggak mau ngantri. Mungkin ada yang dalam hati nyumpahin orang itu untuk setiap mobil yang nggak mau ngantri, tapi nyelak masuk paksa diri untuk masuk pas di ujung. Tapi di satu sisi, kenapa juga kita izinkan masalah sepele malah bikin mood kita rusak seharian? Kenapa kita tersinggung atas perbuatan orang lain? Tersinggung berarti terganggu atau terhina oleh perbuatan atau kata-kata orang lain. Tetapi coba kita buka wawasan kita lebih lagi, lebih mengerti situasi. Karena Amsal 11 tadi bilang akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Yang itu akal budi itu ya sekel, pemahaman, kebijaksanaan, wawasan. Ya, prudence, insight, understanding. Jadi kalau kita mengerti, paham, bijaksana, maka kita lebih sabar, wawasan kita lebih luas, kita tidak mudah tersinggung. Terkadang kalau diperluas wawasan kita, terkadang bukan ucapan atau tindakan orang lain yang membuatmu tersinggung, namun justru karena interpretasi atau pemaknaan negatif yang kamu ciptakan sendiri. Ketika orang lain tidak menyukai makanan yang menjadi favoritmu, itu bukan berarti seleramu jelek atau buruk. Hindarilah kebiasaan ini dan cobalah berpikir lebih positif. Poin berikutnya, jangan merasa diri kita lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Do not assume that you are a better person and you are always right. Sebetulnya kita tersinggung karena kita merasa diri kita lebih baik dari orang yang potong antrian. Mungkin kalau dari keseharian jalan tol di atas, bisa saja kita berpikir bahwa saya mah warga negara yang baik, saya orang taat peraturan, saya kalau lihat rambu ya disuruh di kanan, jalur kanan, antri ya saya antri. Saya bukan pribadi yang nyelak, saya bukan pribadi yang nyelak kayak gitu. Saya orang yang lebih baik daripada dia. Saya nggak pantas diperlakukan seperti ini. Enak aja tuh orang, nggak sopan. Nah, satu kejadian bikin kesel, rusak mood seharian. Mari cobalah mengerti dari sudut pandang orang lain. Mungkin memang ada hal yang urgent sehingga mereka buru-buru nyetirnya. Kita lebih sadari keadaan secara keseluruhan.
bahwa belum tentu kita lebih baik dari orang yang tidak antri itu. Karena mungkin ada orang yang antri sih baik di sisi itu, tapi ada sisi lain yang masih perlu diperbaiki. Apa itu masih iri hati, apa itu masih marah-marah, apa itu masih pelit, apa itu pemalas, atau orang yang pendendam, suka menyimpan kesalahan orang lain. Nah, mulai mengerti bahwa manusia nggak sempurna, jadi jangan tersinggung sama ketidaksempurnaan orang, karena kita pun mungkin bersalah di hal lainnya. Misalnya, penting gak sih mendebat seseorang hanya karena mereka tidak menyukai kucing, sementara saudara mungkin sangat menyukai kucing? Cobalah melihat dari sudut pandang orang lain. Cara lainnya adalah memposisikan dirimu sebagai orang lain. Ini akan membantumu untuk menyadari bahwa terkadang hal yang membuatmu tersinggung sebenarnya sama sekali tidak bertujuan untuk menyinggungmu. Mereka hanya berpendapat akan sesuatu sesuai dengan bagaimana orang tersebut melihatnya. Mereka ya cuma nggak suka kucing aja, bukan nggak suka sama saudara. Jangan biasakan dikit-dikit berdebat, ngotot buat hal sepele. Yohanes 20 ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tadi kita belajar bahwa gagalnya ekspektasi atau harapan kita terhadap seseorang bisa membuat kita tersinggung. Nah, penilaian kita terhadap benar salahnya perbuatan seseorang atau harapan kita terhadap perilaku seseorang itu dibentuk oleh pengalaman masa lalu. Setiap pribadi mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda. Makanya orang tersinggung dengan alasan yang berbeda-beda juga, tergantung dari ekspektasi mereka atau nilai yang terbentuk dari perjalanan hidup mereka. Kalau itu dilanggar, ya jadinya tersinggung. Poin berikutnya, ampuni dan lepaskan luka lama. Forgive and let go. Karena misalnya ada orang yang berlaku salah sama saudara, lalu orang itu melukai saudara. Tetapi kalau saudara tidak mengampuni, maka dosanya tetap ada. Minimal ada di dirimu yang menahan dosanya. Kalau kita ibaratkan pakai kacamata ini, mungkin kalau ketika kita ampuni, kita lepaskan, bersih, sehingga kita sehari-hari kita bisa dengan jernih melihat situasi. Tetapi kalau misalnya kita tidak mau mengampuni, maka luka lama akan mewarnai respon kita. Misalnya saya pakai spidol, setiap luka kita nggak bersihkan, akhirnya kita jadi tersinggung. Karena kemanapun kita lihat, loh kok jadi hijau warnanya? Siapapun yang bicara dan apapun kata-kata yang dipilih, dikit-dikit jadi sengit dan tersinggung. Kok semuanya jadi hijau? Kok semuanya dikit-dikit jadi tersinggung? Lukanya sama ayah, pas ada orang lain di kantor yang mengingatkanmu dengan gaya bicara ayah saudara, malah jadi tersinggung. Lukanya sama ibu, dikit-dikit dikomplain, diomelin. Lah istri bicara baik-baik, nasehatin, tersinggung. Lu bukan mak gue. Dikit-dikit jadi curiga dan salah paham kalau kita nggak lepaskan luka lama. Coba ampuni mereka. Nggak bisa jalan kalau kayak begini. Misalnya ada orang yang pernah dibully, rambutnya keriting, kribo, afro. Teman saya ada yang afro. Lalu teman-temannya pada ngatain dia brokoli. Nah, orang ini mungkin akan jauh lebih sensitif kalau ada yang komentarin rambutnya atau ngomong brokoli. Tapi kalau orang lain yang belum pernah alami trauma dibully rambutnya, mungkin akan biasa-biasa aja kalau dengar ejekan soal rambut atau kata brokoli. Rasa tersinggung bukan disebabkan oleh tindakan orang lain yang tidak sengaja membicarakan hal yang berkaitan dengan pengalaman buruk dalam hidupmu. Akan tetapi ini adalah perwujudan rasa ketidaknyamanan perasaanmu atas peristiwa itu. Kamu ingat, jadi keinget yang dulu. Amsal 19 ayat 11, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ya, sekel. Jadi kalau kita mengerti, paham, bijaksana, maka kita lebih sabar, kita tidak mudah tersinggung. Poin berikutnya, sadari bahwa tidak semua orang tahu cara memperlakukan orang lain dengan tepat. Ya, kita bisa mulai pahami, sadari, lebih bijaksana. Misal, mau kesal sama ayah,
Wah, ternyata pas kita jadi ayah nggak mudah juga ya jadi orang tua. Mungkin ada orang yang tidak memperlakukan saudara dengan tepat. Ya, karena mereka belum kenal dekat dan tahu pasti apa ekspektasimu terhadap mereka. Mungkin mereka nggak pernah belajar caranya, nggak pernah diajar dengan baik sopan santun. Mungkin keluarga mereka sendiri tidak mengajarkan untuk memperlakukan orang dengan baik. People do not always intend to hurt you. Orang lain nggak selalu sengaja untuk melukaimu. Mungkin mereka sedang marah dengan keadaan hidup mereka sendiri. Mungkin cara mereka respon seperti itu karena luka dan stres di hidup mereka. Mereka nggak dengan sengaja mau jahatin saudara. Jadi kita jangan mudah tersinggung. Mereka sedang luka. Justru mereka butuh Tuhan. Kita belajar hal yang perlu kita sadari supaya jangan mudah tersinggung adalah be wise and understand the whole situation. Miliki akal budi sehingga paham akan situasi atau jadi nyambung. Ya, Amsal 19 ayat 11, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dalam bahasa aslinya akal budi itu sekel yang juga berarti pemahaman, kebijaksanaan atau wawasan. Prudence, insight, understanding. Kalau kita mengerti, paham, bijaksana, punya perspektif atau wawasan yang lebih luas dalam melihat keadaan, maka kita lebih sabar, nggak dikit-dikit tersinggung. Poin kedua, jangan ambil hati, don't take it personal. Lalu poin ketiga, tersinggung adalah tanda tidak percaya diri. Poin keempat, kita belajar berhenti ciptakan interpretasi atau pemaknaan negatif. Stop creating negative interpretation. Poin kelima, jangan merasa diri kita lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Do not assume that you are a better person and you are always right. Poin berikutnya, ampuni dan lepaskan luka lama. Forgive and let go. Lalu sadari bahwa tidak semua orang tahu cara memperlakukan orang lain dengan tepat. Not all people know how to treat people right. Dan selanjutnya, people do not always intend to hurt you. Orang lain nggak selalu sengaja untuk melukaimu. Jadi mari kita ampuni mereka dan lepaskan yang sudah lalu. Kita tidak perlu terbiasa tersinggung sehingga kita membawa beban marah, kesal, benci. Padahal energi kita bisa kita pakai untuk hal yang berguna dan membangun. Sebelum kita terima perjamuan kudus, saya memberi kesempatan mari bagi yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu atau mau rekonciliasi, rekomitmen hubunganmu kepada Tuhan. Ulangi doa saya. Minta Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu dan memampukanmu untuk memampukan saudara supaya tidak mudah tersinggung. Mari ulangi doa saya. Tuhan Yesus, saya meminta ampun atas dosa dan kesalahan saya. Saya menerima Kau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita sudahi ibadah, persiapkan roti atau biskuit atau crackers, anggur atau sirup atau teh untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa kami dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, menantumu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu atau saudaramu. Ampuni mereka karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi sebagai penghormatan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bukan kecauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Wajah Kau Tuhan, pendukung besar, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari angkat suaramu, mari bersama kita nyanyikan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, katakan ajaib Kau Tuhan, pendukung besar, Kau sanggup pulihkan keadaanku. Oh, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, wajah Kau Tuhan, pendukung besar, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Hanya dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kau tepati janji-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau setia. Saya percaya Tuhan memampukanmu untuk melepaskan pengampunan kepada setiap orang. Tuhan memampukan kita untuk tidak mudah tersinggung, dan kita semua pasti akan alami jawaban doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Ya. Untuk banget, Cung.